Shalom Eko Kids. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Perhatikan petunjuk ibadah ya. Pakai baju rapi. Siapkan hati dan semangat beribadah. Makan, ngobrol, dan main gadget setelah ibadah selesai ya. Eko Kids, let's go. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kalina. Shalom Kak Bambang. Haleluya. Nah, akhirnya kita ketemu lagi nih ya. Adik-adik, kita mau ibadah kepada Tuhan. Tentunya kalian sudah tahu aturan atau mungkin persiapan yang harus kita berikan kepada Tuhan ketika kita datang bernyanyi buat Tuhan ya Kak ya. Oke, kalau sudah selesai makannya, pakainya udah rapi nih kayak Kak Dewi dan Kalina ya. Mungkin kita boleh duduk, mami papi boleh temenin anak-anaknya mungkin, atau ada koko atau cici boleh ikutan temenin, jadi contoh buat adik kita, buat anak kita. Dan mungkin adik-adik yang sendiri tidak apa-apa, ikutin kakak yang di sini ya. Kita berdoa dulu ya. Coba dilipat tangannya adik-adik kecil ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau saat ini Tuhan masih jaga kami sehat, kami bisa berkumpul bersama keluarga. Saat ini kami mau beribadah, mau bernyanyi, menari dan melompat bagi Tuhan. Dan terlebih lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami siap. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, kita sudah berdoa ya Kalina ya. Saatnya kita mau ngapain Kalina? Mau nyanyi dong. Nyanyi. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan, kakak minta semuanya bangkit berdiri. Adik-adik di rumah jangan duduk. Oke? Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala. Give me oil, my lamp, I pray. Give me oil, my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sekali lagi ikutin gerakan kakak dia. Give me oil, my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil, my lamp, I pray. Give me oil, my lamp, keep me burning, burning, burning. Burning to the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sekali lagi bisa ya. Lagunya mudah ya Kalina ya. Give me oil, my lamp, give me burning, burning. Suaranya mana? Ikuti gerakan kita, jangan salah. Kalau tadi salah nggak apa-apa, tapi ini versi pelannya. Siap? Sing Hosanna, sing Hosanna, sing
sukacita di dalam Tuhan. Ya, kalau tadi Tuhan sudah dengar pujian kita, sekarang Tuhan melihat sukacitanya adik-adik. Boleh sambil senyum. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesus. Coba teriaknya mana? Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini loncat. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sekarang ke kiri ya tangannya ya. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada sumber kehidupanku. Naik. Turun lagi. Parang apa? Kalau tadi sudah penuh, kita mau bersenang-senang lagi buat Tuhan ya Kak ya. Karena hari bersama Tuhan itu rasanya aduh gitu loh Kak. Pengen tertawa. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana tangannya diangkat. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Sekali lagi di sini senang, di sana senang, loncat ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya puji Tuhan. Angkat tangannya semuanya ya. Haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus dulu di rumah ya. Haleluya. Tadi kita sudah muji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu dan sekali lagi yuk. Jangan malas-malas ya. Oke, silakan duduk adik-adik yang ada di rumah. Kita mau tenangkan hati kita, pikiran kita buat Tuhan. Haleluya. Kami mau dengar firman Tuhan, sebab kami mau terus mencintai Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus. Semuanya bernyanyi yang ada di rumah adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Boleh angkat
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menghormati bahwa kita siap menerima firman-Nya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Boleh angkat lagi tangannya di hadapan Tuhan bahwa Kaulah anaknya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kami panggil Kau Bapa, ya Bapa, ini kami anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan, ya Abba, ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Pakailah kami ya Tuhan. pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah sukacita kami Tuhan, semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kakak yang akan membawakan firman. Berkati Tuhan, biar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik di rumah. Hai Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Kak Kuncara senang sekali bisa menyambut kalian di sini. Sebelum kita ikuti jalannya ibadah online pada hari ini, kakak mau ajak kalian sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangan kalian, pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau telah kumpulkan kami semua di sini untuk kami mengikuti ibadah online pada hari ini. Kalau sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu, tolong Tuhan berbicaralah, sampaikanlah kepada kami, biar kami punya telinga yang terbuka lebar, hati yang terbuka, dan pikiran yang terbuka untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, hari ini kakak mau berbicara tentang satu topik, judulnya bersukacitalah. Kadang-kadang kan kita suka tanya gini adik-adik ya, apa kabar kalian? Ya mungkin kita beberapa jawabnya baik kah, atau ada yang beneran baiknya tuh bener-bener baik, tapi ada juga yang bilang baiknya itu karena refleks aja, baik kok, mungkin ada yang jawabnya begitu. Nah tahukah kalian, ternyata itu bisa menunjukkan kalian sedang bersukacita atau tidak loh. Kak, gimana caranya Pak Kak? Kalau lagi ditanya apa kabar kalian, kita kan harus refleksnya kan jawabnya baik. Nah tapi baiknya itu harus diikuti dengan apa? Hati yang bersukacita. Tapi iya Kak, kalau misalnya kondisi lagi kayak begini Kak, lagi pandemi, mau kemana-mana susah, sekolah aja juga kadang-kadang bisa masuk bisa enggak, mau main sama temen juga repot, katanya nggak boleh banyak bersentuhan, kita harus jaga jarak, pakai masker kemana-mana. Kapan Kak kita bisa kembali kayak dulu? Aku kalau kayak gini tuh gak bisa bahagia Kak rasanya, aku tuh rasanya tuh jenuh, bosen. Nah mungkin beberapa dari kalian ngerasa seperti itu ya adik-adik ya. Mungkin ada juga di antara kalian yang mungkin lagi nonton ini, kalian dalam kondisi yang mungkin kurang baik, lagi dalam kondisi yang kalian kena sakit, atau jangan-jangan kalian sedang terpapar virus COVID. Nah, gimana caranya Kak tetap bisa bersukacita ya dalam kondisi seperti itu ya Kak? Karena kan aku lagi dalam kondisi yang gak baik. Kok tapi firmannya hari ini bersukacitalah, gimana caranya? Nah, kakak pengen ajarkan kalian bagaimana cara tetap bisa bersukacitalah sekalipun dalam kondisi yang mungkin kurang baik.
Kalau misalnya bersuka cita dalam kondisi yang baik, semua orang bisa. Tapi kalau lagi tidak baik, nah ayo kita sama-sama buka Alkitab adik-adik. Kalian tolong ambil Alkitab kalian atau mungkin handphone yang mengandung ayat Alkitab. Kita buka sama-sama di Filipi 4 ayat 4. Kakak sudah punya Alkitab di tangan kakak. Kakak ulang sekali lagi, kita buka sama-sama di Filipi 4 ayat yang keempat. Karena ini cuma satu ayat, kakak berharap kita semua bisa sama-sama membacanya. Walaupun kakak nggak dengar kalian, tapi dengan iman kakak yakin apa yang disuarakan, apa yang dikeluarkan dengan keras, itu semua nanti akan kembali kepada kalian menjadi berkat. Oke, kita baca dengan suara yang kencang, suara yang keras, supaya telinga kita dengar. Oke, Filipi 4 ayat keempat, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kakak ulang sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tadi kita udah sama-sama diskusi dulu di awal. Kak, gimana caranya? Kok di sini Alkitab ngajarnya tetap harus bersukacita dalam segala kondisi ya? Tapi gimana Kak kalau kenyataannya tuh membuat kita nggak bisa bersukacita? Nah, kakak mau bilangin, bisa jadi kalian merasa kalian hanya bisa bersukacita kalau ada kondisi yang membuat kalian ya memang bisa bersukacita. Contoh, kalian belajar terus kalian mendapatkan nilai yang baik. Oh iya, aku senang dong Kak kalau seperti itu. Atau yang kedua, misalnya di awal bulan Februari ini kan kita ada perayaan Imlek bagi sebagian orang. Nah, kalau kalian merayakan Imlek, di situ kan kita dapat apa? Dapat angpau. Wah, aku senang Kak kalau dapat angpau. Aku pasti bisa happy. Oke, misalnya juga kalau kalian lagi suntuk, kalian lagi jenuh, mungkin kalian pengen main game. Terus kalian ada gadget, kalian bisa main. Oh iya Kak, jelas kalau itu aku pasti bisa bahagia. Nah, tapi kalau misalnya semuanya itu nggak ada, gimana? Kalian tetap bisa berbahagia kah? Firman Tuhan di sini selalu mengajarkan apapun kondisinya, firman-Nya berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya apa tuh Kak? Artinya seperti ini. Kalian tahukah yang menulis kitab Filipi itu adalah seorang rasul namanya Rasul Paulus? Tahukah kalian pada waktu Rasul Paulus menulis kitab ini, kondisinya Rasul Paulus sedang di penjara. Tangannya diborgol, kakinya pun juga diborgol. Kemudian dia diletakkan di balik jeruji dan dia sedang menunggu vonis dari raja-raja pada waktu itu, apakah dia boleh tetap hidup atau dia dihukum seberat-beratnya. Gak gampang jadi Rasul Paulus adik-adik pada waktu itu, tapi dia dalam kondisi sedang dipenjara sekalipun dan tangannya diborgol, Rasul Paulus tetap menulis bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Paulus mengajarkan apapun kondisinya adik-adik, sekalipun kita dalam kondisi yang kurang baik seperti ini, pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, kita batasi kemana-mana pergi-perginya, kita juga lebih banyak di rumah, nggak banyak ketemu temen, kalaupun ketemu juga di layar seperti ini. Kadang-kadang itu bisa membuat kita jadi nggak happy loh adik-adik. Kita menjadi lebih murung, kita menjadi lebih, Kak aku berasa kayak sendiri, nggak ada temen. Betul, kakak pun juga kadang-kadang merasa seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan apa? Bersukacitalah. Karena Paulus dalam kondisi yang tidak enak sekalipun, tetap dia bisa bersukacita. Gimana Kak caranya supaya tetap bisa bersukacita? Ini yang kakak mau bilang. Ada dua hal. Yang pertama, mendekatlah kepada Tuhan. Karena di sini Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya, kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa merasakan sukacita. Kalau kita sering baca firman, kita sering berdoa, di situ Tuhan akan hadir dalam hidup kita dan akan buat hidup kita tuh penuh bahagianya, penuh sukacitanya. Sehingga mau kondisi apapun, itu kita nggak akan bisa merasa sedih. Ya kadang-kadang sebagai manusia, kadang kita suka berasa, mungkin kita berasa bete, mungkin kita berasa galau, mungkin kita berasa jenuh atau kita berasa bosen. Tapi itu nggak akan lama. Karena ketika kalian dekat sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kakak pun juga, kita akan merasakan sukacitanya itu cepat. Gampang, banyak hal-hal yang bisa membuat kita sukacita. Nah inilah yang kedua juga, selain kita mendekat kepada Tuhan, supaya kita senantiasa terus bersukacita. Yang kedua, kita harus perbanyak bersyukur. Karena hanya dengan bersyukur kita akan tetap bisa bersukacita adik-adik. Contohnya gimana tuh Kak? Contohnya seperti ini. Adik-adik sekarang bisa nonton kakak di layar televisi, atau mungkin di layar handphone, atau di layar laptop, atau di layar komputer. Intinya apa adik-adik? Kalian punya internet,
Internet bisa dinikmati dari mana? Pasti ada kuota, atau misalnya kalian emang langganan internet di rumah, kalian bisa nonton ini. Itu kan satu hal yang kalian bisa syukuri. Bayangkan kalau kalian nggak ada internet, mungkin kalian nggak bisa melihat atau menonton tayangan ini. Atau mungkin kalian nggak bisa tuh yang namanya tuh sekolah online. Terus kalian bisa nonton ini dari sesuatu layar, dari layar handphone, laptop, ataupun TV atau apapun itu. Intinya apa? Kalian punya gadget. Gak semua orang loh punya fasilitas seperti kalian. Gak semua orang bisa menonton tayangan ini seperti kalian. Ada banyak orang yang mungkin gak seberuntung kalian yang bisa menonton ini. Dan dia merindukan bisa beribadah lagi. Sekalipun harus dengan online, tapi mereka belum diberikan berkat itu. Itu sebabnya kalian harus bersyukur adik-adik. Kalau kalian bisa menonton ini, dan mungkin kalian menikmati tontonan ini dari kamar kalian yang sejuk, atau ada kipas angin kalaupun sekalipun gak ada AC, atau sekalipun itu gak ada tapi kalian nonton ini dalam rumah bersama dengan orang-orang yang kalian sayangi. Betapa banyak orang di luar sana tuh mungkin tidak seberuntung kalian yang sedang menyaksikan ini, yang sedang menonton ini bersama dengan orang tua kalian, dengan adik-adik, dengan kakak, dengan koko, cici, dengan saudara-saudara kalian. Itu satu hal yang bisa kalian syukuri. Kalian bisa berpakaian lengkap, kalian bisa makan, kalian bisa tidur, bisa mandi, bisa sekolah, walaupun kadang masuk, kadang harus di rumah lagi. Mungkin kalian saat ini sedang kena sakit penyakit, tapi kalian tetap masih bisa nonton tayangan ini. Itu sebuah hal yang patut kalian syukuri adik-adik. Artinya apa? Artinya kalian hidup. Artinya kalian bisa bernafas, dan masih ada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera yang akan tergenapi dalam hidup kalian. Itu hal yang harus kalian syukuri. Jadi daripada kalian mengeluh, Kak, aku bosen, Kak, aku jenuh, syukuri akan hal-hal yang bisa kalian nikmati dan rasakan sampai saat ini. Kalian punya orang tua yang lengkap, syukuri atas orang tua kalian. Sekalipun tidak karena kalian diizinkan Tuhan untuk menjadi anak yatim atau anak yatim piatu, tidak ada orang tua atau hanya ada satu orang tua saja, percaya Tuhan tetap memelihara kalian adik-adik. Percaya kalian bukan sebatang kara di dunia ini. Kalian tetap punya Tuhan Yesus yang akan menyayangi kalian apapun kondisi kalian. Kakak juga seorang anak. Satu hari mungkin orang tua kakak juga akan tidak ada di dunia ini karena Tuhan panggil. Nah, selama orang tua kakak masih ada di rumah, masih ada bersama-sama dengan kakak harus syukuri atas keberadaan mereka. Karena namanya seorang anak, suatu hari kita mungkin akan meninggalkan orang tua kita. Atau mungkin orang tua kita yang meninggalkan kita terlebih dahulu karena dipanggil Tuhan. Makanya adik-adik, selama masih ada orang tua kalian, syukuri. Dan kalian benar-benar nikmati kehadiran orang tua kalian. Kalian masih bisa hidup bersama dengan mereka. Kalian bisa diberikan makanan, kalian disekolahkan, dikasih les, diajak jalan-jalan, atau dibelikan apapun itu. Bersukacitalah adik-adik. Karena itu apa? Kalian masih dipelihara hidupnya sama orang tua kalian dan sama Tuhan yang memberikan rezeki kepada orang tua kalian. Itu adik-adik yang mau kakak bagikan. Dan sebelum kita tutup, kakak mau balik lagi ke Rasul Paulus. Kenapa sih tetap harus bersukacita? Karena Rasul Paulus ini bukan cuma kali ini aja dia di penjara adik-adik. Rasul Paulus sudah berkali-kali mengalami siksaan, cobaan, dipukul, dipenjara. Bahkan pada waktu itu Rasul Paulus pernah dipenjara sama satu temannya namanya Silas. Nah, pada waktu Rasul Paulus dan Silas dipenjara, ada sebuah mujizat yang terjadi. Harusnya di penjara itu kan gak enak ya adik-adik ya. Nah, Rasul Paulus sama Silas di penjara yang paling dalam, yang istilahnya tuh paling susah, orang gak akan pernah bisa keluar. Tangannya diborgol, kakinya pun juga diborgol, kemudian diletakkan di balik jeruji besi, kemudian banyak penjaga di sekitarnya memastikan bahwa tidak akan ada orang yang bisa keluar ataupun masuk tanpa melalui penjaga itu. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik pada waktu sedang di penjara, di dalam penjara, diborgol, gelap-gelapan juga, cuma ada temannya satu Silas namanya, Rasul Paulus tetap bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengucap syukur. Kalau kita baca kisahnya di Kisah Para Rasul, Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu hanya bisa menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah bentuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengucap syukur. Dan pada waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, mungkin pada waktu itu
nggak banyak lagu rohani seperti sekarang ini adik-adik ya. Tapi kalau bisa kakak simulasikan, kakak coba contohkan. Mungkin pada waktu itu Rasul Paulus dan Silas bernyanyi seperti ini. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Mungkin saat ini adik-adik semua di rumah nggak bisa mengerti kenapa harus terjadi kondisi seperti ini, kenapa aku harus terkurung di rumah sekian lama, atau mungkin aku diizinkan kena COVID, atau mungkin teman-temanku banyak yang kena COVID, aku jadi nggak bisa main sama mereka. Nah di situ Tuhan bilang, Tuhanku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Tetap percaya sama Tuhan, sekalipun kita nggak mengerti. Karena nanti mungkin habis itu Rasul Paulus lanjut lagi lagunya, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Percaya sama Tuhan, nanti Tuhan akan berikan kalian damai sejahtera. Kemudian yang terakhir mungkin Paulus nyanyi seperti ini, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Pada waktu selesai Rasul Paulus menyanyikan lagu itu, yang terjadi tiba-tiba terbuka borgolnya, pintu penjaranya terbuka, dan Paulus dan Silas bebas. Nah, ada mujizat adik-adik di dalam penyembahan dan puji-pujian. Jadi kalau kondisi kalian sedang merasa tidak baik, kalian merasa, aduh Tuhan, aku kok rasanya nggak bisa ya melewati ini, kayaknya tuh aku nggak sanggup, kayaknya aku tuh terlalu banyak beban, aku terlalu sedih. Memuji Tuhan adik-adik, nyanyi, puji Tuhan, katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan, dan mulai bersyukur atas apapun yang kalian boleh alami. Dan yang apapun yang kalian punya, kalian miliki, kalian syukuri itu. Dan sekali lagi kakak katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Karena Tuhan sumber damai sejahtera akan selalu menyertai kalian dan membuat kalian bersukacita lagi. Itu saja yang mau kakak bagikan adik-adik. Ayo kita berdoa dan kita syukuri firman Tuhan yang boleh dibagikan pada hari ini. Lipat tangan kalian, pejamkan mata. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah disaksikan ini, kebenaran firman yang telah dibagikan kepada kami semua. Makasih Tuhan, mengingatkan kami sekali lagi untuk terus bersuka cita sekalipun kondisi kami gak enak, sekalipun mungkin kondisi kami berat. Tapi Tuhan, kami diingatkan untuk terus bersuka cita, mendekatkan diri kepadamu dan mengucap syukur. Karena itulah kuncinya kami bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Kami percaya kami akan melewatinya dengan baik, dan ketika kami selesai melewati ini, kami akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna itu tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah sukacita itu terus ada di dalam hidup kami, hidup adik-adik yang sedang menonton ibadah online ini, hidup adik-adik juga di luar sana yang mungkin belum berkesempatan untuk nonton ibadah ini. Kami percaya damai sejahtera dan juga sukacita yang dari Tuhan akan turun atas mereka semuanya. Adik-adik semuanya, ibadah sudah selesai, tapi sebelum kita berpisah satu sama lain, angkat tangan kalian yuk. Angkat tangan kalian, walaupun kakak gak bisa melihat, tapi percayalah Tuhan melihat kalian, dan Tuhan mau menyalurkan berkat lewat kalian mengangkat tangan, dan kakak mau topangkan tangan lewat video ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai, kami akan berpisah satu sama lain, tapi kami mau diberkati lewat-mu Tuhan Yesus, dan turunlah Tuhan, sertai adik-adik dimanapun adik-adik ini berada, jaga mereka, pulihkan mereka kalau mereka sedang sakit, kalau mereka punya pergumulan Tuhan di dalam kehidupan mereka, Tuhan jamah, Tuhan lawat supaya mereka bisa keluar dari masalah mereka, pelajaran mereka diberkati supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, yang bisa melewati semua ujian yang diberikan oleh guru-guru. Mereka bertumbuh menjadi anak yang cerdas, punya banyak teman, menjadi anak kebanggaan orang tua mereka. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya yang dari Tuhan.
kasih sayang, damai sejahtera, dan juga sukacita, penghiburan yang dari Roh Kudus akan turun atas kalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, ibadah sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online Echo Kids pada hari Minggu ini. Tetap setia menyaksikan ibadah ini supaya kalian tetap bertumbuh, kalian tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan. Dan shalom, sampai jumpa.